Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di acara kita yakni Resapi Renungan Singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, dalam segala kondisi, dalam segala apapun yang sedang terjadi, kita tetap patut mengucap syukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dan kita akan mencoba memperdalaminya, yakni marilah saya mengajak kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan atau mungkin juga sudah tampil di layar dalam Roma 2 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan Roma 2 ayat yang ke-13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Demikianlah bacaan kita. Ada sebuah kisah seorang pemuda yang dia mengikuti kursus pelatihan, yakni pelatihan di restoran untuk menjadi seorang koki yang handal. Tiba di satu teori, satu pelajaran yakni tentang plating. Plating itu apa? Dari kata plate piring, yakni bagaimana seni menata makanan atau menyajikan di atas piring hingga tampil baik, higienis dan memukau ya, sehingga kelihatan tambah enak, kelihatan tambah mahal gitu. Jadi nggak cuma sekedar makanan ditumbuk tapi ada seninya. Jadi mungkin saya juga pernah ya diajak makan waktu di Jakarta, itu saya ingat piringnya tuh gedenya tuh kayak baskom gitu, gede gitu. Terus di tengahnya ada rotinya kecil gitu, sak cuil tok gitu. Kemudian di tengah-tengah lalu ada sausnya nyiprat-nyiprat. Wah, saya pikir apa ini ya? Ya itu katanya ya platingnya begitu penyajiannya. Ya, semakin sausnya nyiprat-nyiprat itu semakin mahal itu kayaknya ya. Saya nggak tahu itu benar atau tidak. Apakah saya hanya dibohongi atau tidak? Tapi itulah plating. Pemuda itu tahu apa yang harus dilakukannya dan dia mencobanya berhasil. Akan tetapi ketika di rumah, ketika dia diminta menyajikan makanan oleh keluarganya, dia tidak melakukan itu. Dia tahu teorinya, dia tahu bagaimana menyajikan yang baik. Tetapi tidak diperbuatnya demikian. Dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak dilakukannya. Dia tahu teori, tahu. Dan bukankah itu juga persis apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma 2 ayat yang ke-13 ini. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat. Bukan yang mengerti firman Tuhan, bukan hanya yang mendengar, tapi yang melakukannya. Itulah mengapa ketika seorang hamba Tuhan, ketika sudah selesai membaca Injil, demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia, setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara firman Tuhan, melakukan firman Tuhan menjadi hal yang tidak boleh kita lupakan sebagai orang Kristen. Apakah memahami firman Tuhan, mendengar firman Tuhan tidak penting? Sangat penting. Tetapi melalui tulisan Rasul Paulus ini kita diingatkan bahwa yang begitu penting yang tidak boleh kita lupakan adalah melakukannya. Dan itu klasik sekali loh bagi permasalahan umat Tuhan, permasalahan orang-orang Kristen pada umumnya. Tahu tentang Alkitab, tahu. Ikut PA, seminar, itu penting. Akan tetapi output dari situ. Inputnya penting, iya. Tapi outputnya. Kita harus melakukan apa ketika kita mengetahui tentang firman Tuhan. Itu begitu penting. Ini kayak diskusi, kayak debatnya orang SMA sama orang SMK. Penting mana? Dua-duanya penting. Tapi SMK ini seakan-akan lebih unggul. Kenapa? Karena dia melakukan praktiknya, nggak cuma kebanyakan teori saja. Seperti pemuda itu, dia tahu plating itu, dia tahu cara menjadi, tapi dia tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang tidak ikut merasakannya. Di wilayah Pastori GKI Sepanjang, ada seorang tetangga yang ternyata terdampak COVID-19, positif, dinyatakan positif. Mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa akan ngeri kalau lewat depan rumahnya, akan ngeri kalau nanti berjumpa, akan ngeri kalau nanti bersentuhan atau apa. Tapi ternyata ketika saya mendengar kabar ibu-ibu di sekitar sini, di sekitar wilayah komplek Pastori GKI Sepanjang,
itu berlomba-lomba memasak. Kemudian apa? Terus kayak memberikan masakan itu, nasi, lauk pauk dan segala sayur-sayurannya itu ke rumah yang sedang kena itu, yang karantina mandiri. Mereka tahu ada bahaya, mereka tahu COVID itu apa, akan tetapi mereka lebih mengutamakan apa yang harus kulakukan sebagai sesama manusia. Itu menjadi hal yang begitu penting di tengah-tengah kondisi krisis seperti ini. Kita tahu ini adalah kondisi yang memang harus kita hadapi bersama-sama. Bukan hanya kita diajak untuk bertahan, bukan hanya diajak untuk memahami firman Tuhan terus setiap hari, tapi kita diajak untuk, aku bisa berbuat apa? Karena yang dibenarkan bukan hanya yang mendengar saja, tetapi yang melakukan. Marilah kita bersama-sama terus mengupayakan output kita dengan baik. Entah pra-pandemi, masa pandemi, ataupun pasca pandemi nanti. Biarkanlah nama Tuhan terus dipermuliakan atas segala apapun yang kita usahakan bersama-sama. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ketika kami boleh bersama-sama Engkau ingatkan bahwa kami harus tetap setia mendengarkan Engkau, tetapi juga tetap mengutamakan kasih yang harus nampak dalam keseharian kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk terus tidak lelah mengerjakan sesuatu yang baik demi kemuliaan nama Tuhan saja. Berkatilah kami di tengah-tengah masa krisis ini, pemerintahan, tenaga medis, dan semua orang yang terus memperjuangkan hal ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan semesta ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa syukur kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, inilah program Resapi kita. Sampai jumpa di program Resapi esok hari. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.